Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ayo pergi bersamamu. Zhong Qing berdiri dan berkata. Nenek Zhen juga berdiri, dan mereka bertiga menuju halaman tempat Chen Ping berada. Sekarang Chen Ping ada di dalam kamar, bermain-main dengan Bai Qian dan Huo Feng. Setelah beberapa hari, begitu Chen Ping kembali, Bai Qian dan Huo Feng menariknya ke kamar. Chen Ping tidak berdaya, tapi dia tidak punya pilihan. Dia juga tahu bahwa mereka berdua merasa kasihan padanya. Tuan Chen, kepala keluarga Zhen ada di sini dan menunggu Anda di ruang tamu. Ji Yun berjalan ke pintu dan mendengarkan suara-suara meriah di ruangan itu, jadi dia berteriak dengan suara rendah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera berpakaian dan keluar kamar. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Zhen, dan Chen Ping hanya tinggal bersama orang lain. Sekarang Zhen Yuandao ada di sini secara langsung, tentu saja Chen Ping ingin bertemu dengannya. Mengikuti Ji Yun ke ruang tamu, dia melihat Zhen Yuandao, Nenek Zhen dan Zhong Qing ada di sana, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Zhen, apakah Anda punya urusan dengan saya? Dao You Chen masih sangat muda. Dia baru saja kembali dan tidak beristirahat, kata Zhen Yuandao sambil tersenyum tipis. Nenek Zhen dan Zhong Qing juga tertawa. Bagaimanapun, dengan kemampuan mereka dapat mendengar suara di dalam ruangan hanya dengan sedikit perhatian. Chen Ping berkata, dengan malu-malu, "Hei, tidak ada yang bisa kulakukan. Ini hanya masalah rutinitas." Rekan Daois Chen, dinasti Xiao mengirim seseorang untuk mencarimu 2 hari yang lalu. Karena kamu tidak ada di sini, kamu tinggal di rumah, kata Zhen Yuandao. Orang-orang dari dinasti Xiao mencariku. Mungkinkah kondisi Pangeran Xiao sudah kambuh? Kata Chen Ping, sedikit terkejut. Itu tidak benar. Dinasti Xiao telah membesarkan sejumlah besar makhluk roh. Hanya saja beberapa makhluk roh baru-baru ini sakit, dan kondisi mereka serius. Saya hanya ingin meminta rekan Daois Chen untuk datang dan membantu. Dikatakan, oh, kalau begitu, aku hendak pergi ke dinasti Xiao. Tulang abadi yang dijanjikan Kaisar Xiao kepadaku belum diberikan. Chen Ping sebenarnya berencana pergi ke dinasti Xiao untuk mendapatkan tulang abadi. Dia ingin melihatnya. Apakah tulang abadi itu berwarna merah? Kerangka Tuan Yunmo. Kalau begitu, saya akan mengajak rekan Daois Chen untuk bertemu dengan orang-orang dari dinasti Xiao. Zhen Yuandao berdiri dan kemudian melanjutkan, rekan Daois Chen, dinasti Xiao hanya mengundang Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa kami bersama Anda. Kami juga ingin belajar dari rekan Daois Chen. Tentu saja, saya tidak tahu apa maksud orang-orang dari dinasti Xiao, tapi saya akan memberi tahu mereka. Chen Ping mengangguk. Zhen Yuan berkata tidak apa-apa bagi mereka untuk mengikutinya. Bagaimanapun, Chen Ping adalah orang baru di dinasti Xiao. Jika terjadi sesuatu, dia masih bisa mengikuti Zhen Yuan dan meminta nasihat mereka. Melihat Chen Ping setuju, Zhen Yuandao sangat senang, dan kemudian mengajak Chen Ping menemui orang-orang dinasti Xiao. Xiao Yuanshan mengirim seorang pria parubaya, penguasa alam Mahayana. Perdana Menteri Yu, ini Chen Ping yang Anda cari. Setelah Zhen Yuandao mengambil alih Chen Ping, dia segera berkata dengan hormat kepada pria parubaya itu. Melihat ini, pria parubaya itu buru-buru memberi hormat kepada Chen Ping dan berkata, "Halo, Tuan Chen. Saya Yuan Qiang, Perdana Menteri Dinasti Xiao. Saya datang ke sini khusus untuk mengundang Tuan Chen atas nama Kaisar Xiao." Kata Chen Ping. Ping melirik ke arah Yuan Qiang. Meskipun dia masih muda, dia telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Pantas saja dia bisa mengambil posisi Perdana Menteri di dinasti Xiao. Perdana Menteri Yu, bolehkah saya membawa kepala keluarga Zhen dan yang lainnya bersamaku? Chen Ping bertanya. Tentu saja, selama Tuan Chen pergi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang.
kata Yuan Qiang. Oke, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal, dan kita akan segera pergi. Chen Ping mengangguk, lalu pergi memberitahu Huo Feng dan Bai Qian bahwa mereka akan pergi. Dia tidak bisa pergi diam-diam sendirian. Diperkirakan ketika dia kembali, mereka berdua akan marah lagi. Mereka menghukumnya, dan Chen Ping tidak tahan. Chen Ping benar-benar memahami kekuatan kedua wanita ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping mengikuti Zhen Yuandao dan yang lainnya, lalu mengikuti Yuan Qiang ke dinasti Xiao. Chen Ping dan yang lainnya sedang duduk di dalam mobil, sementara di luar ada 8 makhluk spiritual yang menarik mobil ke depan. Kedelapan binatang spiritual ini semuanya memiliki sayap yang besar, tetapi tubuh mereka terlihat seperti harimau, sehingga mereka disebut binatang harimau terbang. Perdana Menteri Yu, apakah dinasti Xiao Anda memelihara banyak makhluk spiritual? Chen Ping bertanya. Anda harus tahu bahwa membesarkan makhluk roh itu sangat merepotkan dan mahal. Banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan sumber daya untuk budidaya mereka sendiri, apalagi sumber daya untuk dikonsumsi oleh makhluk roh. Oleh karena itu, banyak orang tidak mengetahui cara menjinakkan makhluk roh. Bahkan di sekte yang relatif besar, tidak banyak yang menjinakkan makhluk roh. Sekarang dinasti Xiao masih memelihara binatang spiritual dan menggunakannya untuk menarik gerobak, yang menunjukkan bahwa dinasti Xiao benar-benar kaya. Dibandingkan dengan dinasti Xiao, yang sebesar dinasti Xiao, ada banyak tempat yang membutuhkan makhluk spiritual. Diperkirakan ada ribuan makhluk spiritual sekarang. Kata Yuan Qiang. Ribuan kepala. Chen Ping terkejut, dan bahkan Zhen Yuandao dan yang lainnya tampak terkejut. Ribuan makhluk roh menghabiskan banyak uang setiap hari. Kecuali kekuatan tertinggi di surga dan dunia manusia seperti dinasti Xiao, tidak ada yang mampu membesarkan begitu banyak makhluk roh. Tuan Chen, jangan khawatir. Hanya ada beberapa lusin makhluk roh yang sakit, tidak semuanya sakit. Melihat penampilan Chen Ping, Yuan Qiang buru-buru menjelaskan. Dia mengira Chen Ping ketakutan ketika dia mendengar ada ribuan makhluk spiritual. Lagi pula, ada ribuan makhluk spiritual. Bahkan jika Chen Ping kuat, dia mungkin tidak akan bisa menyembuhkan mereka bahkan jika mereka melelahkannya sampai mati. Perdana Menteri Yu, apa saja gejala dari makhluk roh ini? Chen Ping ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja gejala dari makhluk roh ini, sehingga dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Tuan Chen, gejala dari makhluk spiritual ini berbeda, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail. Ketika Anda sampai di sana, Anda bisa melihatnya sendiri. Yuan Qiang berkata. Oke, Chen Ping mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Binatang macan terbang itu menarik gerobak dan terbang dengan cepat di udara. Setelah berjalan hampir sehari, mereka akhirnya membuka kota yang sangat megah dan spektakuler. Kota ini mungkin berkali-kali lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Apakah ini dinasti Xiao? Chen Ping melihat ke kota di bawah dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, ini adalah kota Wuhui, ibu kota dinasti Xiao. Sebenarnya, kami telah lama memasuki wilayah dinasti Xiao. Seluruh dinasti Xiao memiliki 172 ibu kota, dan wilayahnya sangat luas. Kata Yuan Qiang. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa mereka telah lama memasuki dinasti Xiao. Kota besar ini hanyalah ibu kota dinasti Xiao. Chen Ping telah mendengar bahwa dinasti Xiao sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dinasti Xiao akan sekuat itu. Binatang harimau terbang itu jatuh menuju kota Wuhui. Ketika semakin dekat, Chen Ping menemukan bahwa kota Wuhui yang besar ini memiliki formasi di sekelilingnya. Tampaknya dinasti Xiao juga memiliki ahli formasi, dan seharusnya juga ada apoteker. Namun, tampaknya apoteker di dinasti Xiao tidak dapat menangani makhluk spiritual yang sakit ini. Binatang macan terbang itu menarik kereta dan mendarat di gerbang kota. Setelah melihat binatang macan terbang itu, beberapa penjaga segera membuka gerbang kota dengan hormat.
Ketika banyak orang di kota melihat ini, mereka semua menyingkir dan berhenti bergerak. Chen Ping meliriknya dan melihat bahwa penjaga gerbang kota benar-benar mampu melampaui alam kesengsaraan. Zhen Yuandao dan yang lainnya juga melihatnya dengan wajah terkejut. Sepertinya mereka belum pernah ke kota ini tanpa penyesalan. Bahkan orang-orang yang menjaga gerbang berada di alam kesengsaraan, yang menunjukkan betapa kuatnya dinasti Xiao. Zhen Yuan berkata bahwa 4 keluarga besar di kota Yongle sebenarnya bukan apa-apa di hadapan dinasti Xiao. Bahkan Chen Ping, yang telah sering bepergian dan bertemu banyak orang di dunia, kini sangat terkejut dengan kekuatan dinasti Xiao. Terutama kota Wuhui ini adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya. Perdana Menteri Yu, mengapa semua orang di kota tidak berhenti bergerak setelah kita memasuki kota? Chen Ping memandang orang-orang yang berdiri diam di kedua sisi jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah aturan dinasti Xiao kita, dan juga untuk menghindari pembunuhan. Bagaimanapun, dalam dinasti sebesar itu, akan selalu ada orang dengan niat buruk. Kata Yu Wenqiang terus terang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Aturan semacam ini benar-benar dapat menghindari pembunuhan. Tidak ada yang boleh bergerak. Jika dia bergerak, dia akan dianggap sebagai pembunuh. Chen Ping tahu bahwa hal yang sama sebenarnya terjadi di dunia sekuler. Seringkali ketika pejabat tingkat tinggi bepergian, mereka akan memberlakukan darurat militer terlebih dahulu dan membersihkan masyarakat. Sepertinya tidak ada perbedaan antara dunia celestial dan dunia sekuler. Hanya saja setiap orang di dunia dewa dan manusia adalah biksu, namun setelah semua orang menjadi abadi, mereka yang mengolahnya tidak akan ada artinya. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di kota kekaisaran di pusat kota. Setelah tiba di sini, Chen Ping dan yang lainnya turun dari mobil dan hanya bisa masuk. Namun, Xiao Yuanshan dan Xiao Feng serta putranya sudah menunggu di pintu masuk kota kekaisaran. Terlihat bahwa Xiao Yuanshan sangat mementingkan Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih atas kerja keras Anda setelah perjalanan panjang. Xiao Yuanshan maju dengan sangat sopan dan menyapa Chen Ping tanpa basa-basi. Xiao Feng membungkuk dalam-dalam ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, rahmat menyelamatkan hidupku tidak akan pernah terlupakan. Kaisar Xiao, pangeranku, Anda terlalu sopan. Saya hanya sedikit bantuan. Terlebih lagi, Anda semua membayarnya, ini hanya transaksi, bukan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Chen Ping melambaikan tangannya dengan cepat. Sikap Xiao Yuanshan yang mengikuti Xiao Feng membuat Chen Ping sedikit tersanjung. Zhen Yuandao dan yang lainnya merasa iri ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika keluarga Zhen mereka dapat menerima rasa hormat seperti itu dari Kaisar Xiao, maka keluarga Zhen akan makmur. Oh, saya hampir lupa. Saya masih memiliki tulang abadi yang belum saya berikan kepada Tuan Chen. Saya akan memerintahkan seseorang untuk pergi. Memilih. Setelah Xiao Yuanshan mendengar perkataan Chen Ping, dia langsung menamparkan keningnya dan berkata, Xiao Huang, bukan itu maksudku. Kamu bisa mengambil tulang abadi itu kapan saja. Ayo kita lihat makhluk spiritual yang sakit itu. Chen Ping tahu bahwa Xiao Yuanshan telah salah memahami maksudnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu melihat. Xiao Yuanshan mengangguk. Dari awal hingga akhir, Xiao Yuanshan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun di Zhen keluarga. Yang dapat dilihat dari ini, keluarga Zhen seperti semut di depan Xiao Huangchao. Xiao Yuanshan secara pribadi membawa Chen Ping dan yang lainnya ke sisi kota kekaisaran di penangkaran. Tuan Chen, roh-roh di lingkaran ini. Binatang itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba menjadi seperti sekarang, lihat saja. Kata Xiao Yuanshan sambil menunjuk ke salah satu halaman yang ditinggikan dengan formasi. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa ada lusinan makhluk roh di sini, tetapi makhluk roh ini tampak sedikit lesu,
dan beberapa makhluk roh memiliki kelima indera, dari mereka berteriak dan mata mereka merah. Gejala dari makhluk roh ini berbeda, yang membuat Chen Ping merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada masalah dengan makhluk roh lainnya? Chen Ping bertanya. Petik 2. Tidak. Bahkan makhluk roh di halaman bersebelahan adalah normal, dan makhluk roh ini memiliki sumber daya yang sama setiap hari. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ada yang tidak beres dengan makhluk spiritual di halaman ini. Aku meminta semua apoteker di kota kekaisaran untuk melihatnya, dan mereka tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Petik 2. Kata Xiao Yuanshan. Petik 2. Ini aneh. Karena makhluk spiritual ini mengonsumsi sumber daya yang sama, mengapa hanya makhluk spiritual di halaman ini yang memiliki masalah? Petik 2. Apakah karena infeksi virus? Tapi makhluk roh ini bukan dari spesies yang sama, jadi bagaimana mereka bisa tertular? Aneh sekali. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu memandang Zhen Yuandao dan Zhong Qing dan berkata, kalian berdua, apakah kalian melihat ada masalah?